Oke, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Baik, ini masih boleh kok di unmute aja nggak apa-apa. Alhamdulillah kita berkumpul di sini di pagi hari ini yang cerah ceria di hari Sabtu ya, tanggal 16 September 2023 menggelar acara webinar. Oke, menggelar acara webinar. Berdamai dengan self-talk negatif. Nah, itu adalah acara dari webinar pada pagi hari ini. Sebetulnya acara webinar ini awalnya itu selalu diawali dengan kelas-kelasnya Amazing Self-Talk-nya Umi Suci ya, yang sekarang tuh akhirnya menjadi suatu komunitas yang disebut Amazing Self-Talk Community ya, gitu. Amazing Self AST Community. Yang tujuannya adalah ini nih, yang mana yang sebelah kiri nih. Nah, ini ya. Ini woman empowerment. Sebenarnya kenapa lebih banyak perempuan yang ikut? Karena biasanya kalau perempuan kan lebih banyak bawa perasaan gitu ya. Akhirnya logika pemikirannya juga agak melemah ya. Nah, itu kita memerlukan banyak sekali support, yang salah satunya adalah ini Amazing Self-Talk Community ini atau mentoring-mentoring eksklusif yang suka Umi adakan. Dan salah satunya juga cabangnya adalah ini webinar-webinar dengan tema-tema tersendiri ya atau tematik. Ya, baik. Untuk itu sudah kenal semua ya di sini bahwa host pada pagi hari ini yaitu Alfa ya, saya sendiri Alfa Budi Talia. Nah, ini yang belum kenalan, kita kenalan sekarang nih. Alfa asalnya dari Bandung, nemenin Umi yang beberapa bulan ke belakang ya, karena Alfa pikir Alfa ini adalah transformasi dari yang tadinya ngerasa kayak bahwa ilmu tentang self talk ini merasanya bukan ilmu yang baku ya, karena memang tidak ditempuh dari jalur prestasi, bukan prestasi apa akademik gitu, tapi ditempuh dari jalur-jalur training. Nah, tapi alhamdulillah dalam penerapannya sebetulnya banyak membantu, sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena memang ini juga salah satu ilmu yang perlu dipelajari dan perlu dibekalkan gitu kepada para ibu dan pilar keluarga ya, baik itu untuk parenting juga untuk manajemen kita sebagai seorang wanita, ibu dan istri. Gitu ya. Baik, untuk pagi hari ini karena sudah mencapai 39 berarti sudah hampir ya 3/4-nya sudah berkumpul semua. Yang targetnya adalah 50 orang, nanti bisa menyusul kemudian. Kita akan mulai pada pagi hari ini dengan langsung aja kita panggilkan Umi Suci. Ya, mangga Umi. Alfa ini dulu ya. Oke, udah bisa ya di unmute? Bisa? Bisa ya, Oke. apa ya? Ya, langsung Ya, aja Umi kita buka ya, acaranya dan minta dibimbing doa untuk awal pagi hari ini ya ya, Umi. ya. Bismillah. Turun ya, Talfa. Jazakillah khair. Nanti jazakallahu khair. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi perkenalannya sudah sama Talfa ya untuk mempersingkat waktu. Kita masuk ke materi dan tadi juga sudah ada sedikit terapi, tapi ternyata ada yang dadanya sesek dan lain sebagainya, itu berarti emosi negatifnya terlalu banyak ya. Jadi harus diselesaikan secara khusus gitu. Nah, karena tadi kan terapi ringan sebenarnya untuk menaikkan energi positif, yang tadi ada yang ngantuk, ada yang sakit kepala, tapi kalau sampai dadanya sesek berarti itu ada sesuatu hal yang harus diidentifikasi lebih lanjut lagi. Oke ya. Baik, kita berdoa dulu ya, tundukkan kepalanya, fokuskan diri ke tubuh sendiri, ke pikiran terpusat kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu ba'da.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami semua, ya Allah, titip dan temani kami di dalam menuntut ilmu, menambah ilmu, semuanya dari Engkau, ya Allah. Semoga ilmu yang dikaruniakan dari Engkau, ya Allah, bisa bermanfaat untuk kami semua. Ilmu ini sebenarnya mengajak kembali kepadamu, ya Allah. Mengajak untuk berbaik sangka. Mengajak tetap untuk ada di jalanmu. Mengajak untuk terus ada di dalam karunia, rahmat, dan inayahmu, ya Allah. Temani kami, ya Allah. Titip segala hal di luar jangkauan kami, di luar pengetahuan kami, di luar kemampuan kami, khususnya saya, ya Allah, selaku mentornya. Titip dan temani hati saya, ya Allah, untuk tidak keluar dari jalurnya. Dengan niat berbagi, ya Allah. Semoga harta yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat semua bermanfaat untuk saya, bisa dimanfaatkan lebih luas lagi. Untuk saya juga menuntut ilmu lagi. Terima kasih, ya Allah, atas semua karunia, inayah, dan hidayah-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Baik, saya Teh Alfa, punten, saya remove dulu. Nah, baik, sahabat-sahabat semuanya, ada yang sudah lama ketemu, ada yang baru. Untuk yang baru, memang ini sebenarnya khusus tadinya untuk alumni, tapi tidak apa-apa karena ada yang chat ke saya pingin banget ikut. Tapi saya anjurkan untuk ikut nanti di kelas mentoringnya, karena ini sebenarnya kelas lanjutan. Kelas mentoring itu lebih berdampak pada atau lebih temanya lebih ke spiritual. Naikkan spiritualnya, karena ilmu self-talk itu bukan cuman ganti berbicara agar dari negatif ke positif, nggak semudah itu, nggak sesimpel itu. Karena kalau spiritual kita lagi turun, iman kita lagi melambai atau lagi juntai, itu sulit sekali berself-talk positif. Maka saya anjurkan untuk ikut kelas mentoringnya, insya Allah akan dibuka bulan depan. Ya, kelas mentoringnya itu 31 hari bersama saya. Nah, sekarang kita ikuti saja dulu, tapi ini memang tidak saya bahas ke spiritual, karena spiritualnya ada di kelas mentoring. Ini khusus untuk pelatihan untuk kita bisa self-talk yang positif, ataupun kalau memang selama ini masih negatif, semua orang self-talk-nya negatif, saya juga masih self-talk negatif, tapi kita minimalisir. Tidak terlalu banyak self-talk negatifnya, tapi lebih ke arah yang positif. Untuk mempersingkat waktu, bismillah, saya izin untuk share ya. Teh Alfa jangan lupa rekamannya ya, karena banyak sahabat-sahabat, banyak teman-teman yang memang ingin banget ikut, tapi tidak bisa ikut juga, masih ada kegiatan, masih tugas kantor, atau masih ada perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan? Ada Kelihatan, Umi? telepon? Kelihatan. Nah ya, Cuma belum alhamdulillah. di apa? Belum di Oke, slideshow. belum di full ya. Iya, betul. Mangga Umi. Ini ya. Cip, Oke, sudah. sudah, alhamdulillah. Oke, ya. Oh, langsung ke sini ya. Tadi keklik mungkin ya. Nah, ini ya, berdamai dengan self-talk negatif. Kemudian, nah ini ya, disclaimer dulu. Bahwa teknik ini bukan untuk mengatasi problem emosi dan pikiran yang berat, untuk mengembangkan diri, motivasi diri. Jika problem masih berlanjut, disarankan untuk berkonsultasi dan menghubungi profesional. Artinya self-talk positif itu memang bukan untuk terapi yang punya gangguan kejiwaan atau memang ada psikologis yang terganggu. Nah, kalau sudah seperti itu memang harus punya penanganan khusus. Kalau untuk untuk yang menengah bisa melalui terapi ya, psikolog atau terapi
Insya Allah saya bisa juga karena memang profesinya saya seorang terapis dan terapis saya juga berbasis psikologi dan spiritual ya. Kemudian ternyata terlalu berat berarti harus dengan psikiater ya. Self talk positif itu, nah itu tadi tujuannya untuk mengembangkan diri, motivasi diri dan memang bisa jadi terapi tapi untuk sakit-sakit yang menengah bawah. Untuk menengah ke atas berarti harus ada penanganan khusus, paham ya? Oke, baik selanjutnya. Tujuan dari pelatihan ini, nah ini nanti saya share juga ya di grup mentoring ya, meningkatkan kesadaran diri, yaitu jadi membantu peserta untuk mengidentifikasi self-talk mereka dan meningkatkan kesadaran pola self-talk negatif yang mungkin mereka miliki. Jadi sekarang identifikasi dulu nih, self-talk negatifnya sehari atau berapa banyak ya, kan sebenarnya kita bisa menjawab nih, apakah self-talk negatif saya itu lebih banyak daripada self-talk positifnya? Nah, jika memang terjadi self-talk negatifnya lebih banyak, nah ini harus betul-betul bisa mengikuti ya hari ini. Kemudian memahami dampak self-talk ya, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana self-talk dapat mempengaruhi kesehatan mental, emosional, dan fisik peserta ya. Karena pada umumnya yang mengikuti self-talk kelas saya adalah mereka-mereka yang memang punya inner child, luka batin, itu adalah berdampak pada self-talk-nya. Self-talk yang negatif, nanti di kelas mentoring dijelas lebih detail lagi ya, ini saya sekilas aja. Dampaknya dari apa sih yang timbul ya? Dari perasaan yang tidak nyaman. Kalau hatinya damai, hatinya tenang, pasti sudah dipastikan self-talk-nya positif. Nah, self-talk negatif itu ada juga karena inner child ya. Inner child apa sih? Ya pola asuh yang salah di masa kecil oleh orang tua kita, atau ada traumatik ya, traumatik umpama ada pelecehan, ada KDRT, atau ada kecelakaan yang terus membayang dan menghantui gitu ya, kecelakaan yang tragis, bisa juga melihat kecelakaan pun bisa jadi traumatik. Dan yang paling banyak dialami adalah ketika ada luka batin ya. Luka batin itu kan banyak penyebabnya ya. Luka batin masa dewasa, dari bully juga itu bisa jadi luka batin. Dari pertengkaran orang tua juga masih bisa jadi luka batin dan traumatik double di situ. Inner child juga double juga ya. Atau dari masalah-masalah dengan pasangan ya. Pernah disakiti, dikecewakan, itu akan menimbulkan luka batin dan itu bisa dipastikan self-talk-nya lebih banyak negatifnya. Oke ya. 3, mengubah self-talk negatif. Mengajarkan peserta teknik praktis dan strategi lainnya untuk mengubah self-talk negatif menjadi positif atau konstruktif. Oke, yang keempat, mengelola stres dan emosi. Alhamdulillah ini sudah dipraktikkan oleh peserta ya di kelas mentoring, banyak yang mereka sudah bisa mengelola stres dan emosinya, udah bisa lebih diarahkan atau dikendalikan ya. Kemudian mengajarkan peserta juga teknik relaksasi, meditasi, dan manajemen stres yang dapat digunakan untuk mengatasi self-talk negatif dan membangun ketahanan mental. Ini banyak dipraktekkan nanti di kelas mentoring. Oke, mengembangkan keterampilan komunikasi internal, membantu peserta dalam membangun dialog internal yang lebih mendukung, penuh kasih sayang dan motivasi. Ya, jika sudah ikut kelas saya, biasanya kata-katanya lebih terjaga, lebih terkendali, kemudian juga lebih damai, lebih penyayang, insya Allah ya, lebih mudah untuk berbagi dan lebih mudah untuk membantu sesama. Sudah dibuktikan di 2 grup, apabila ada donasi itu sudah berderet panjang sekali, Masya Allah. Itu berarti sudah masuk ya materi-materinya, karena kalau jiwanya tenang, damai, inginnya berbagi. Bukan melihat dari besarnya, tapi melihat dari kepeduliannya. Ya, keenam, meningkatkan kesetaraan mental. Tujuan utama adalah meningkatkan kesetaraan mental peserta dengan mengurangi self-talk negatif dan menggantinya dengan self-talk yang positif dan konstruktif. Ya, kesejahteraan mental yaitu udah mulai ada kebahagiaan, ketenangan, itu artinya udah meningkat kesejahteraan mentalnya. Nanti akan ada merasakan seperti itu. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini yang penting ya, membantu peserta mengaplikasikan konsep-konsep dan teknik yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat mengalami perubahan positif dalam hubungan dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, kemudian karir dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oke, alhamdulillah. Ini inti dari tujuan pelatihan ini. Bagus ya. Ini saya dapat juga dan memang dari pelatihan. Alhamdulillah saya dapat sertifikat lagi yaitu CSTT, apa itu? Certified Self-Talk Therapy ya.
Ya, makanya itu CSTT. Oke. Selanjutnya, nah pengertian self talk ya. Orang banyak yang belum tahu, padahal ini sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kemudian ini juga ada di dalam Al-Quran dan hadis, itu nanti dibahas lebih detail di kelas mentoring, bahwa apa yang saya siarkan itu adalah semuanya ada kandungan Al-Quran dan hadisnya ya. Self talk itu bahasa internal di mana seseorang berbicara pada dirinya sendiri atau komunikasi dengan diri sendiri dalam pikiran atau pernyataan yang tidak diucapkan secara verbal. Bahkan ini penelitiannya bahwa ketika kita berbicara pada orang lain itu hanya 20.000 kata per hari ya, tapi berbicara pada diri sendiri bisa 60.000 kata. Karena tadi juga kita udah berbicara pada diri sendiri ketika tadi teh apa belum masuk, saya juga self talk terus nih ya. Self talk ya Allah mudahkan ya Allah gimana caranya ya ada solusinya. Itu saya udah self talk ya, tapi self talknya positif. Insya Allah teh apa bisa masuk kok. Ini memang ujian dari Allah. Apakah masih self talk positif nih ketika ada ujian seperti ini? Bisa juga kan? Peserta juga tadi udah self talk nih, kok belum mulai nih Umi, aku udah dari manteng dari tadi gitu. Nah, itu kan udah self talk ya. Kemudian tadi waktu terapi juga pasti ada yang self talk, kok aku rasanya gini ya di terapi sama Umi yang padahal aku tuh pingin juga nih terapinya dilanjut, tapi cuma sebentar. Nah, ada yang self talk kayak gitu. Tadi udah mulai self talk kan? Boleh jawab kolom chat. Dari awal tadi masuk udah pada self talk juga. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke, kita cek ya kolom chatnya. Ada yang self talk dari tadi, dari pagi tuh udah self talknya apa tuh ya? Kita mau masuk, aduh aku masih sibuk nih ngurusin kerjaan, di dalam hatinya tuh bilang seperti itu kan ya. Tapi saya udah mau ikut kelasnya Umi. Nah, itu contohnya self talk ya, berbicara pada diri sendiri. Ada yang ngomongnya sambil kerja keluar kata-katanya, ada juga memang yang di dalam hati. Paham ya sampai sini ya? Oke. Interaktif ya. Oke. Interaktif ya. Ya, nanti kan ada praktek-praktek membuat kalimat, harus diketik juga di kolom chat kalimatnya gimana. Setiap orang nanti kemudian dilanjut nanti di kelas mentoring juga. Ya. Baik. Kita lanjut. Manfaat self talk-nya apa? Nah, alat refleksi dan evaluasi diri. Nah, tadi sebenarnya udah dibahas di awal ya, evaluasi diri. Apakah selama ini self talk saya negatifnya lebih banyak? Nah, itu berarti mengevaluasi diri. Terus self talk negatif saya ketika banyak itu masalahnya apa? Dikarenakan apa? Nah, berarti itu evaluasi diri juga. Apakah karena memang saya selama ini memendam sakit hati, luka batin, dan inner child? Nah, itu ya. Kemudian teman curhat, ternyata self talk itu bisa jadi teman curhat. Ketika kita mau curhat pada orang lain, kan itu kita kadang malu untuk membuka aib, dan nggak boleh ya ketika aib kita sudah ditutup sama Allah, berarti kita tidak boleh menyebarluaskan pada orang lain, kecuali memang kita mau curhat untuk pengobatan ya, mengatakan pada hipnoterapisnya, ke terapisnya, ke psikolog, kepada psikiater, mengatakan, oh karena selama ini saya berpikir yang negatif, yang bla 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 bla. Nah, itu boleh dicurhatin. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, nanti kita bisa curhat pada diri sendiri. Tadi self talk-nya negatif, oh kenapa ya ini laptop saya mati, kan kayak apa tuh. Terus nanti diarahkan ke self talk positif, ya cobalah kalau memang yang ini mati kan masih ada jalan yang lain, jangan terpaku sama laptopnya yang mati, kan masih ada yang lain, apa tadi coba lagi yang lain. Nah, itu kan teman curhat ya. Itu untuk curhat yang kualitasnya kecil. Tapi untuk masalah-masalah yang besar bisa jadi juga nanti ada tektokan di sini. Ini negatif, ini positif. Terus yang positif diarahkan, negatifnya diarahkan positif, negatifnya diarahkan positif. Nah, itu artinya jadi teman curhat. Oke? Motivasi pribadi tadi sudah dipraktekkan juga ya, manfaat self talk tadi. Insya Allah saya bisa mengikuti hari ini, walaupun saya hari ini agak kurang fit, tapi tadi Bunda Surnartin sudah kembali fit ya, tidak menyalahkan cuaca, tidak menyalahkan juga keadaan atau hujan dan lain sebagainya. Nah, itu artinya self talk itu untuk memotivasi pribadi kita sendiri. Nah, tadi udah dipraktekkan nih di awal nih, subhanallah, masya Allah. Kemudian cara untuk menyayangi diri. Nah, ini kalau udah ikut kelas saya,
mereka-mereka yang udah sering self love atau udah dipraktekkan atau enggak ya, tapi insya Allah semoga dipraktekkan ya. Bagaimana cara menyayangi diri sendiri melalui sentuhan sambil self talk. Ini kan menyayangi diri ketika pegang dada kiri, sebenarnya kita sedang menyayangi diri sendiri. Apalagi ketika sambil diusap-usap, insya Allah semakin sehat, saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu, maafkan aku. Nah, itu cara menyayangi diri sendiri dengan kalimat self talk. Ya, oke. Yang baru-baru, kenapa sih harus pegang dada kiri? Saya sering menyampaikan bahwa pegang dada kiri itu lebih bagus. Karena ini pusat energi ada di sini. Ketika kita memegang dada kiri, itu ada rasa kesentuhnya itu semua dari atas kepala sampai ke kaki. Kalau pegang dada kirinya dengan fokus, dengan rileks, usap-usap, lalu masukkan kata-kata positif, masukkan motivasi, ya. Nah, itu caranya begitu ya. Kemudian teman berpikir dan mengambil keputusan. Ketika ada masalah, kemudian berpikir bagaimana ya saya ada masalah seperti ini, solusinya apa ya? Nah, itu berbicara di dalam hati dengan kata-kata yang positif, nanti prakteknya. Oke ya, baik. Terlalu cepat saya? Enggak, Mi. Cukup. Oke ya, cukup ya. Karena Cukup. sebenarnya ini kan untuk penjelasan aja ya. Ya. Oke, jenis-jenis self-talk nih, selama ini kan ada self-talk positif dan negatif. Nah, yang saya belum bahas adalah self-talk netral. Yang seperti apa netral itu? Nah, nanti kita self-talk positif tadi yang mengarahkan kepada hal-hal yang positif, penerimaan pada diri sendiri. Umpamanya saya lagi sedih, ya terima dulu sedihnya. Ya Allah, saya lagi sedih banget nih, kayak apa kemarin. Saya lagi sedih banget karena ingat ibu. Nggak apa-apa, terima dulu sedihnya. Kemudian nanti diarahkan untuk bisa lebih kembali lagi ke ceria, kembali lagi ke semangat, kembali lagi kepada fokus kepada hal-hal yang bisa dikerjakan di hari ini. Tidak tidak memelihara kesedihannya. Itu self-talk positif ya. Nah, self-talk negatif apa? Self-talk negatif itu biasanya adalah hal-hal yang memang lagi berseliweran nih di dalam diri. Umpamanya bisnis lagi nggak bagus, hubungan dengan pasangan tidak nggak bagus, dan yang paling banyak dialami karena sekarang finansial yang lagi nggak bagus ya. Umpamanya ada suami, mohon maaf ya, mungkin ada suami sekarang lagi di PHK atau apa dan lain sebagainya, itu biasanya berseliweran self-talk negatif ya. Kesal sama suami bisa menimbulkan self-talk negatif juga. Pagi-pagi kesel banget, suami udah main HP mulu nih, nggak mau bantuin kerjaan istri, padahal kerjaan aku lagi banyak. Kesel banget nih, suami itu nggak peka banget sih, aku lagi nyuci, lagi nyuci piring, nyapu segala macam, dia malah enak-enakan duduk, ada yang kayak gitu ya. Nah, itu self-talk negatif ya. Semakin lama dipelihara kekesalannya, maka itu akan menjadi penyakit. Apa penyakitnya? GERD ya. Terus apalagi sakit kepala, sering mudah sakit kepala, terus juga emosi yang tidak terkendali. Nah, itu self-talk negatif yang dipelihara. Kemudian self-talk yang netral gimana? Sebenarnya semua kejadian netral. Kita yang akan membawa pada positif atau negatif ya, nanti akan dibahas ya. Tapi contohnya nih, ketika Teh Alfa lagi sedih, Teh Alfa nangis, Teh Alfa lagi sedih, itu netral. Yang membawa nggak netral apaan sih Teh Alfa itu pagi-pagi udah nangis, ada apa nih sama suaminya, diapain nih? Nah, itu kan udah jadi negatif ya. Padahal cuman ngelihat Teh Alfa lagi nangis, Teh Alfa nangis berarti lagi sedih, tak aja di situ, itu netral. Jadi netral itu mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Suamiku lagi pengangguran nih, udah sampai di situ. Berarti itu mengatakan yang sebenarnya keadaan yang realita ya. Cukup sampai di situ. Karena semuanya awalnya netral. Yang membuat kita negatif atau positif ya diri kita sendiri. Tadi kan bilang Teh Alfa lagi sedih, terus kemudian kita membuat asumsi sendiri nih, Teh Alfa diapain nih sama suaminya. Contoh ya Teh Alfa ya, kapunten ya. Di KDRT nih, Teh Alfa lagi nggak punya duit nih, padahal Teh Alfa duitnya banyak. Masya Allah, amin. Nah, tapi kalau yang lagi positif ribut nih gini, sama keluarga gitu ya, Mia, sama adik-adik gitu. Kita bisa aja kan jadi overthinking ya. Betul. Nah, padahal kan kalau kita arahkan ke positif, didoakan, Teh Alfa
jangan lama-lama ya, sedihnya insya Allah pelan-pelan juga bentar lagi Teh Alfa ceria lagi. Nah itu kan kos positif ya. Nah Iya, itu ya betul. membedakan, paham ya, netral itu kenyataan, Netral. melihat kenyataan. Oh Teh Alfa tadi pakai kerudung ini gitu ya. Terus kalau yang negatif, ih Teh Alfa nggak pantas banget kerudungnya. Kalau yang positif enggak, Teh Alfa pakai apapun juga pantas kok. Nah padahal melihat kenyataannya Teh Alfa berkerudung gitu. Paham ya sampai di sini ya? Insya Allah. Boleh ya, nanti interaktif di chat ya, di chat. Ya. Takutnya kan nanti Jadi Umi juga semua kecepatan ya. awalnya netral. Paham? Kayak paham ya, oh iya Bunda Lian ini baru masuk, tapi menyimak terus ya dari awal ya, karena Bunda Lian itu kan dari umum ya, dan beliau udah chat berapa kali ke saya ingin ikutan. Semoga bisa mendapatkan manfaat ya. Oke. Jadi kita sekarang sudah bisa membedakan ya, oh ini netral nih. Mau dibawa kemana nih kejadian ini? Ke positif atau ke negatif? Ya diri kita sendiri. Ya, oke. Dan orang-orang yang mudah tersinggung, biasanya orang-orang yang banyak mengalami luka batin energi dan kejadian apapun yang tadinya netral, secara otomatis susah dikendalikan, langsung ke yang positif, ke yang negatif. Ke yang negatif ya. Contoh gini ya, saya bilang ke Teh Alfa kerudungnya nggak rapi. Atau Teh Alfa menegur seseorang, padahal Teh Alfa maksudnya bagus. Oh, itu kalau pakai baju gamis, kamu kalau pakai baju gamis yang longgar dong, jangan ketat kayak gitu. Sebenarnya kan bagus ya tujuannya ya. Iya. Nah itu kan sebenarnya netral. Kalau kitanya orangnya netral, oh iya ya, oh saya perbaiki deh. Oh iya nuhun ya Teh Alfa, emang saya nerawang ya? Iya, kamu nerawang. Oke deh, aku mau ganti dulu kalau masih di rumah ya, aku ganti dulu gitu ya. Atau kalau umpamanya, oh iya aku besok perbaiki deh. Nah itu kan netral ya. Betul. Tapi coba kalau merekanya gampang tersinggung langsung ke negatif, si Teh Alfa mulutnya nggak mau ngejaga pisan, aku bikin aku kesinggung. Padahal Teh Alfa nunggunya juga maksudnya baik gitu ya. Nah Teh Alfa juga Teh Alfa, kerudungnya nggak rapi, saya tuh karena saya udah deket kan sama Teh Alfa, kata, oh iya gitu Umi, iya tuh nyengsol gitu. Teh Alfa benerin gitu. Oke kan ngaca dulu deh, benerin. Umi itu tuh Umi menor banget, udahlah Teh Alfa aku ngambil tisu deh. Apa menor ya Teh Alfa, oke saya ambil tisu deh gitu. Dihilangin dulu lipstiknya gitu ya. Maksudnya kan saya tuh untuk biar cerah Teh Alfa, biar orang yang ngelihat saya itu ngerasa fresh gitu. Jadi aku agak make up dikit nih Teh Alfa gitu kan. Itu kan tektokan semuanya positif sebenarnya ya. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau orang yang mudah tersinggung langsung bilang gini, si Umi apa nih apa sih kepo banget sih, si Umi apa sih? Mending ngurusin banget teh, sih gitu. Mending kritis ngurusin sih banget. nah kayak gitu kan ya. Ya terserah aku lah Teh Alfa mau menor mau apa, Teh Alfa mah usil banget, nah gitu kan. Bisa membedakan ya. Insya Allah. Oke, paham ya. Oke, lanjut. Nah, pengaruh self-talk pada kesehatan mental ini penting banget nih. Nanti slide-nya juga saya kasih ya. Slide-nya saya kasih insya Allah ya. Pengaruh pada emosi. Nah, ini sebenarnya tadi udah dibahas juga. Self-talk dapat mengaruhi emosi. Seorang self-talk yang positif memberi dorongan diri sendiri atau menciptakan pernyataan yang penuh dengan harapan. Ya, oke. Jadi menjadi perasaannya bahagia, percaya diri, dan optimis. Sebaliknya self-talk yang negatif melibatkan pemikiran yang meragukan diri sendiri atau kritik diri sendiri dapat menyebabkan perasaan sedih, cemas, dan putus asa. Nah, tadi ketika dikritik langsung down gitu ya. Ketika padahal ditegur untuk yang positif, langsung jadi sama Teh Alfa ngambek sampai jadi nggak mau tegur sapa lagi. Alhamdulillah ya. Nah, itu pengaruh pada emosi ya. Kemudian manajemen stres nih. Self-talk juga memainkan peran penting dalam manajemen stres. Self-talk positif dan adaptif dapat membantu seseorang menghadapi situasi stres dengan lebih baik. Ya, insya Allah orang yang sudah biasa dengan self-talk positif, insya Allah dia bisa memanage dirinya sendiri. Memiliki self-talk yang mendukung mampu mengurangi tingkat stres, Pak ya, meredakan ketegangan dan mengatasi tekanan hidup lebih efektif. Nah, tadi meredakan ketegangan udah dipraktekkan kan ya? Tadi tiba-tiba masuk, mati zoomnya. Itu sebenarnya sama Allah nih buat bahan praktek. Itu kita ambil hikmahnya. Bisa jadi bahan praktek
praktek ternyata sekarang. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya, kepercayaan diri. Self-talk yang positif dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Ketika seorang berbicara pada diri sendiri dengan penuh keyakinan. Nah, dia garis bawahi ya, penuh keyakinan. Karena kalau cuma lip sync, bolak-balik self-talk positif tapi nggak yakin, penuh keraguan, itu juga tidak berdampak. Ya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang bimbang, penuh keraguan. Cenderung lebih berani mengambil tantangan dan mengatasi hambatan. Ini dapat berdampak positif pada keberhasilan dan pencapaian pribadi. Insyaallah. Oke. Udah ya, ini kok jadi ada 2 ya. Oke, mengidentifikasi dan mengelola pola self-talk yang negatif. Buatlah jurnal pribadi, lalu cek respon self-talk Anda saat ini. Ya, saat sedang memikirkan diri sendiri. Oke, sekarang coba. Udah mulai ya. Kita latihan-latihan nih. Apa yang sedang dipikirkan oleh diri sendiri sekarang? Oke, buat jurnalnya ya. Pikirkan diri sendiri, apa sih aku tuh lagi kurang nyaman nih dengan suami. Aku goalnya nih lagi turun nih, banyak yang buyback. Itu teh apa? Sama. Masya Apa Allah. yang dipikirkan tentang diri sendiri nih sekarang ya? Oke, tulis dulu apa yang dipikirkan tentang diri sendiri. Boleh tulis di Nah, chat nggak Umi itu teman-teman? oke, boleh ya. Yang dipikirkan diri sendiri apa? Sekarang lagi negatif atau yang positif nih? Pasti ada yang negatif, ada yang positif ya. Coba dicek di kolom chat aja, kalaupun nggak disebutkan karena malu ya. Oke, yang saat Nggak sedang spesifik dipikirkan ya, diri nggak sendiri apa-apa. sekarang positif atau negatif? Coba. Yang positif atau yang negatif? Ya. Lagi Ya, positif, kayak bisa lagi bantu positif, orang, alhamdulillah. positif, Oke, lagi negatif, positif. teh indah Lagi tegar, lagi negatif, negatif. oke. Yang lain, Positif, ya. Identifikasi dulu ya diri hmm, saat memikirkan diri sendiri ya, Mi ya, gitu ya. Oh, hmm. netral, lagi netral, oke. Oke, tuh udah semua Mi sedang ngantuk pengennya rebahan. Ini kayaknya efek terapi ini kayaknya. Tapi tetap konsen ya. Oke, Baru ya diposisikan dari ulang-ulang Cirebon. self positifnya walaupun sekarang Mm-mm. saya lagi ngantuk, Mm-mm. tapi sebentar aja kok ngantuknya. Mm-mm. Lama-lama saya Bisa bisa segar fokus. kembali, Mm-mm. terus juga semangat kembali, segar kembali. Nggak apa-apa, ngantuk sebentar aja kok. Ya, oke. Yang lain, yang dipikirkan diri sendiri sekarang apa nih? Boleh ya langsung di Netral. chat. Mm-mm. Oke. Oke. Nah, itu makanya kalau yang off cam kan jadi nggak bisa nulis kali ya. Yang respon hanya beberapa orang. Oke, sekarang sedang memikirkan orang lain. Coba sekarang yang dibayangkan adalah anak, pasangan, atau siapa? Mm-mm. Jawab lagi, positif atau negatif? Oh, lagi kangen sama anak gitu. Nah, itu berarti kangen apa? Oke. Positif lah ya. Positif. Tapi kalau Netral. terlalu dalam kangennya kayak Teh Negatif Alfa ya. kemarin menjadi Langsung sedih kan. negatif. Negatif. Karena semua ada takarannya ya. Mm-mm. Kalau sudah Oke. lebih dari level 3 itu sudah menjadi emosi negatif. Netral, netral, netral. Hmm, Oke. Ini banyaknya lagi pada nginget anak, Umi. Masya Allah. Ibu-ibu yang luar biasa. Ya, oke. Mm-mm. Bagus. Alhamdulillah was-was. Berarti Was-was. negatif. Oke. Oke. Oh, ada yang lagi lomba Netral, tahfidz. positif. Iya, didoakan semoga menang. Umi itu katanya minta doanya. Ya, positif. Oke, bagus. Oke ya, udah paham ya? Mm-mm. Sekarang kita lagi identifikasi nih, memikirkan diri sendiri lebih banyak positifnya atau negatifnya, gitu kan? Nanti ditulis sendiri. Kan ini lagi jurnal pribadi nih. Nah, sekarang memikirkan diri sendiri negatifnya apa? Sebutin. Saya ngerasa kurang pede. Saya lagi
nggak percaya diri karena berat badan saya atau apa, saya nggak percaya diri karena memang saya nggak bisa bergaul dengan banyak orang, saya lagi nggak percaya diri karena lagi jerawatan. Nah, ada loh yang memang konseling ke saya lagi jerawatan, tapi ternyata ketika tidak memikirkan jerawatnya, beliau Sembuh. sekarang malah jerawatnya lama-lama hilang sendiri. Gitu ya. Oke, itu bikin jurnal pribadi. Silakan tulis sendiri. Kemudian ketika memikirkan orang lain, nah orang lain itu kan banyak, tapi yang lebih dominan, yang lebih sering dipikirkan. Pasangan, anak, mungkin biasanya apa ibu mertua tuh yang galak ya. Alhamdulillah kalau saya insya Allah mertua yang baik. Tapi banyak yang dapat mertua yang galak, Umi. Nah itu ya. Kemudian juga apa adik atau kakak atau keluarga yang lagi ada masalah sekarang. Nah, pikirkan orang lain, bikin jurnal pribadi. Oh, saya lagi negatif. Apa perasaan negatifnya lebih spesifik disebutkan. Ya. Kemudian saat sedang memikirkan sebuah peristiwa yang akan, sedang, atau pernah terjadi. Nah, ini identifikasi juga ya. Saat sedang memikirkan sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Apakah yang lalu? Yang sudah lewat nih beberapa tahun lalu, bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu, tapi masih ada nih di dalam apa sih pikiran kita, di dalam otak tuh berkecamuk terus ya. Apakah mungkin, maaf ya, ada juga kan memang mengalami pelecehan atau juga kemudian juga pernah KDRT juga ya. Kok tiba-tiba video saya itu ya, apa ya? Umi jadi transparan, jadi Casper. Gitu ya. Mbak, kenapa ya? Nah, udah bagus. iya. Sip, oke. Ini lampu. Oke. Udah kelihatan lagi. Soalnya tadi kayaknya sepotong kepala saya. Enggak, udah. Oke ya. Nah, Ya. tadi bongkar dengan kok ini udah ke sini tadi ke itu kali ya. Geser Mi, Nah, balik lagi. geser ya. Sip. Oke. Saya sedang memikirkan sebuah peristiwa yang akan datang. Atau tadi saya bahas dulu yang pernah terjadi dulu ya. Harusnya ini yang pernah terjadi dulu, sebelumnya akan itu yang pernah terjadi dulu. Yang pernah terjadi di masa lalu, masa lampau, 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Pernah contoh ini contoh aja ya, semoga di sini nggak ada yang seperti itu. Pernah di KDRT, pernah ada pelecehan, atau pernah kecelakaan yang tragis, atau pernah justru melihat kecelakaan atau lain. Tapi itu mengganggu banget. Pokoknya sesuatu peristiwa yang mengganggu. Nah, di situ tulis self-talk negatifnya apa, atau perasaan negatifnya, emosi negatifnya apa, sedih, marah, kecewa. Disebutkan saya itu paling nggak nyaman, dada sesak, atau sedih banget ketika ingat peristiwa yang lalu. Atau kayak Teh Alfa tuh ya, ingat peristiwa yang lalu ketika masih ada mama, sering kebayang gimana perlakuan mama ke sayangnya mama segala macem gitu ya. Nah, kalau itu dominan sering muncul, berarti Teh Alfa juga perlu terapi ya. Tapi kalau sesekali muncul ya wajar, biasa aja. Ya. Kemudian yang akan datang. Kan banyak orang yang cemas ya. Cemas dengan apa? Dengan masa yang akan datang. Padahal semuanya kan gaib ya. Gak perlu dicemaskan. Itu wilayahnya Allah. Ya boleh sih kita memikirkan bagaimana besok saya mau merencanakan sesuatu, boleh. Tapi kalau kita terlalu mencemaskan masa depan, itu yang tidak boleh, karena itu adalah wilayahnya Allah. Maka kenapa kita yang sering terlalu mencemaskan hari depan, maka justru itu akan menghambat rezeki yang datang. Karena getaran emosinya itu ada di level rendah. Artinya tidak yakin dengan kasih sayang Allah, dengan maha baiknya Allah, dengan rezeki yang berlimpah dari Allah. Kenapa kok rezeki seret-seret? Bisa jadi karena energi negatif yang di dalam diri kita, vibrasi negatifnya terlalu besar, sehingga tidak direspon oleh alam. Kalau di dalam ilmu kuantum seperti itu ya. Kalau di dalam agama Islam, ya karena memang malaikat tidak suka sama orang-orang yang was-was. Allah juga, ya pastinya Allah juga tidak suka, karena kan sebenarnya semua itu sudah dikasih ya, jalan hidup, rezeki, dan yang membuat hambatan-hambatan ada
perisainya adalah diri kita sendiri. Itu nanti akan dibahas di kelas mentoring lebih dalam. Oke, saat berhadapan dengan sebuah masalah. Oke, ada masalah nggak nih sekarang? Tulis. Ketika sedang ada masalah, apa self-talk negatifnya? Identifikasi lagi, bikin jurnal lagi. Nah, saat sedang berdoa kepada Allah. Nah, ini juga self-talk. Kita berdoa sama Allah. Self-talk bukan sih? Self-talk ya. Dan self-talknya bisa positif dan bisa negatif juga. Kok berdoa sama Allah? Kok bisa negatif sih, Bun? Ya banyak orang-orang berdoa tapi kok marah sama Allah. Ya Allah, sebenarnya aku sudah berusaha sekian lama, bertahun-tahun ya Allah, tapi kenapa Engkau juga nggak membuktikan juga, tidak mengabulkan juga doa, tapi kok negatif? Banyak kan yang kayak gitu ya, menyalahkan Allah, berdoa tapi menyalahkan Allah. Katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kenapa solusinya nggak dibukakan juga? Nah, itu berdoa tapi menyalahkan Allah. Ya, oke, nanti kita praktek ya. Coba kita mulai praktek. Ada yang bisa dijadikan model. Oke ya, saya stop dulu ini. Oke, ada 2 yang bisa dijadikan model. Oh, Mbak Siwi. Oke, Teh Alfa bisa bantu nanti di spot aja 2 orang ya. Siap. Satu lagi Siwi siapa? mau. Satu lagi. Angkat tangannya atau raise hand. Mbak Siwi ya. Ada yang mau lagi? Harus 2 orang. Oke. Ada 1 orang lagi? Oh ya, Mbak Rini ya. Ya, 2 orang ya. Uni nih, Uni dulu ya. Rini. Oke, bentar. Sip. Oke ya. Udah ya, Mi, 2 orang ya. Kita praktek bagaimana sih self-talk ya. Mana Bunda Siwi ya? Oke, saya... Udah dipin ya, Mi? Udah. Saya remove dulu ya. Satu lagi siapa? Ini, Pak Uni Rini. Kak Rini Payakumbu. Udah dipin juga, Mi? Udah? Belum muncul Teh Alfa? Belum muncul? Coba Umi di full gallery, ya? gallery. Udah dipin sih sama Alfa di layar. Muncul nggak di teman-teman? Di Umi muncul nggak? Umi muncul. Dicoba di gallery dulu. Oke, ini ya, udah. Oke. Oh, belum muncul ya di teman-teman ya? Sudah udah muncul? Oke, udah muncul dah. Oke. Sekarang Bunda Siwi sama Bunda Rini. Oke ya. Bunda Siwi dan Bunda Rini, tapi nggak perlu dijawab di kolom chat ya. Itu dijawab diri sendiri, belajar self-talk nih. Menurut kawan-kawan, bunda-bunda semuanya, ada ayah juga di sini. Di antara Bunda Siwi dan Bunda Rini, mana yang lebih muda? Jawab sendiri juga. Ya. Di antara Bunda Siwi dan Bunda Rini, mana yang anaknya lebih banyak? Rini. Ya, di antara Bunda Siwi dan Bunda Rini, mana yang lebih tinggi? Nah, di antara Bunda Rini dan Bunda Siwi, mana yang lebih banyak masalahnya? Nah, itu kan pasti kan menebak-nebak nih ya. Dicek boleh. Nih, ada yang menebak, nggak tahu. Aku kan nggak bisa menebak. Itu kan self-talk ya. Udah
tadi lebih mana usianya lebih ini kan pasti ada yang nebak kalau lebih yang Bunda Rini lebih tua atau Bunda Siwi lebih tua, lebih muda, itu pasti tebakannya pasti berbeda kan ya. Nah, itu nggak perlu dijawab ya. Tapi sebenarnya itu kan kita lagi self. Kadang-kadang kan kita gini ya, kalau di tempat keramaian gini. Kalau nggak, ada juga yang nebak itu Teh Alfa umurnya berapa ya. Termasuk ke saya juga, ini Bunda Suci umurnya berapa sih? Bunda Suci udah punya cucu belum ya? Karena itu kan self talk ya. Nah itu tapi kan itu pertanyaan yang masih pertanyaan netral. Tapi kalau kita langsung gini, Bunda Suci kayaknya umurnya tuh sekian ya, tapi kelihatannya lebih tua. Nah itu kan berarti kan dia menebak ke yang nggak jelas ya. Bisa juga jadi negatif, bisa juga jadi positif. Padahal kan tadinya cuma pertanyaan aja. Pertanyaan self talk itu aja pertanyaan, pernyataan, bisa juga pertanyaan. Pertanyaan nanti dijawab lagi oleh diri kita. Mau ke arah ke negatif atau ke positif? Nggak, terserah aja, mau lebih muda, mau lebih tua, kan itu bukan urusan saya. Ada juga yang kayak gitu mungkin ya jawabnya kan. Nah itu pelatihan self talk pada diri sendiri, apakah nanti akan dibawa ke yang negatif, apa yang dibawa yang positif. Paham ya di sini ya? Insya Allah.